Kali ini, gue mau cerita sedikit pengalaman yang terjadi sekitar bulan Juni 2016. Pengalaman cukup seram, bareng keponakan yang bernama Kiki. Kejadiannya di sekitaran kota Bandar Lampung. Begini ceritanya. Sekali lagi Kiki melirik ke belakang. Wajahnya kikuk penuh keheranan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini tanpa senyum di wajah, datar saja. "Ada apa, Ki?" tanya gua penasaran. "Tidak, Om," jawabnya pendek. Setelah itu dia langsung menghadap kembali ke depan, melihat ke jalan. Gua yang duduk di belakang kemudi, mengendalikan mobil kepunyaan Kak Herman, kakak sepupu gua, ayah kandung Kiki. Hanya ada gua dan Kiki di mobil ini. Kami berdua menyusuri jalan aspal membelah perkebunan karet menuju daerah kecil yang bernama Bergen, satu tempat di daerah Lampung. Sudah nyaris jam 12 malam ketika gue terus berkonsentrasi penuh melihat ke depan. Jalan gelap tanpa penerangan sama sekali. Cahaya hanya bersumber dari lampu mobil yang kami tumpangi ini. Hujan turun cukup deras, menambah sempurna keadaan. Jarak pandang jadi semakin pendek. Jarang sekali ada kendaraan melintas dari arah berlawanan. Juga sama sekali tidak ada yang datang dari belakang. Hanya hitam gelap yang terlihat ketika gua melirik kaca spion dalam. Gua dan Kiki dalam perjalanan pulang dari kota Bandar Lampung. Siang tadi, kami menghadiri prosesi pemakaman. Pemakaman siapa? Subuh dini hari sebelumnya, Kak Herman, kakak sepupu gua, ayahnya Kiki, meninggal dunia karena kecelakaan. Motornya bertabrakan dengan bis lintas Sumatera. Almarhum meninggal di tempat kejadian dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Kak Herman meninggal di usia 41 tahun, meninggalkan istri dan 2 orang anak. Satu perempuan berumur 11 tahun, satu lagi anak laki-laki berumur hampir 7 tahun. Kiki namanya, anak pintar yang sedang duduk di sebelah gua. Berita ini sangat mengagetkan, langsung menyebar ke seluruh keluarga besar. Semua langsung terkejut dan bersedih. Setelah mendengar kabar duka, semuanya langsung bergegas menuju rumah duka di Bergen, Provinsi Lampung. Sama, gua juga. Ketika paginya mendengar kabar itu, gua langsung berangkat. Tapi karena berpikir tidak akan keburu kalau harus ke rumah duka, gua memutuskan untuk langsung menuju pemakaman keluarga di kota Bandar Lampung, tempat almarhum akan dimakamkan. Siang sekitar jam 1, gua sampai, tepat sebelum jenazah dikuburkan. Nyaris seluruh keluarga besar hadir. Kiki dan Kikan kakaknya terlihat berdiri paling depan, tepat di sisi liang lahat. Ibunya memeluk mereka dari belakang, dengan mata sembab masih berurai air mata. Kiki kelihatan tegar, tidak ada air mata di wajahnya. Namun, tidak ada senyum juga. Tapi, tiba-tiba, senyumnya mengembang setelah melihat gua yang berdiri berseberangan. Lalu gue melambaikan tangan dan tersenyum juga. Prosesi pemakaman. Seperti kita semua tahu, situasi dan hawanya sangat sedih dan tidak mengenakan. Apalagi kejadiannya tragis seperti ini. Hembusan angin sepoi di tengah hawa panas semakin menambah sesak suasana. Aura sedih dan sedu sedan tangis menjadi satu.
Kami menunduk. Kami bersedih, memaksa diri untuk ikhlas dan menerima semuanya. Kak Herman meninggal secara tragis di usia yang masih terbilang muda. Untaian doa yang keluar dari mulut atau senandung dalam hati terus mengiringi sekat ruang ketika jenazah perlahan masuk ke liang lahat. Terus seperti itu sampai akhirnya pusara tertutup tanah merah seluruhnya. Selamat jalan Kak Herman. Om Bri kok baru datang? Hanya tinggal beberapa orang yang masih berada di sekitar makam setelah proses pemakaman selesai. Ketika Kiki menegur gua, "Wah, Om udah buru-buru loh padahal, tapi masih kurang awal ya?" Jawab gua sambil tersenyum. Wajah sumringah Kiki sedikit melegakan hati. Beda dengan Kikan yang masih saja terus diam bersedih, berdiri di samping makam ayahnya. "Gak apa-apa Om, yang penting Om Bri sampai sini kan?" Kembali, Kiki tersenyum lebar. "Nanti aku pulang sama Om Bri saja ya?" "Iya Ki, nanti kita pulang bareng ya." Percakapan terus berlangsung selama kami berjalan kaki dari makam sampai ke rumah Kak Iwan, kakak kandung dari Kak Herman. Gua dan Kiki memang cukup akrab, walaupun tempat tinggal berjauhan. Tapi, pertemuan kami dapat dikatakan sering, karena almarhum ayahnya punya pekerjaan rutin yang harus dilakukan di Jakarta. Kiki seringkali ikut ayahnya ke Jakarta dan menginap di rumah gua. Begitulah. "Bri, kamu nanti sama Kiki pakai mobil Kak Herman saja ya. Kakak pulang duluan bareng Kikan. Kiki belum mau pulang tuh, masih mau main sama kawannya katanya." Kak Warni bilang begitu. Beliau adalah istri dari almarhum, ibunya Kiki. Kami keluarga besar berkumpul terlebih dahulu di rumah Kak Iwan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Di rumah inilah Kiki bertemu dengan banyak saudara-saudara sebaya. Riang gembira dia bermain. Sejenak melupakan rasa sedih ditinggal ayah tercinta. Kiki bilang dia baru mau akan pulang selepas maghrib nanti, dan gua akan menuruti keinginannya. Tapi, apa yang terjadi kemudian? Ternyata selepas maghrib, Kiki malah ketiduran akibat kelelahan bermain sore harinya. "Ya sudah Bri, biarin aja Kiki tidur. Besok pagi saja kalian pulangnya." Begitu Kak Iwan bilang di sela-sela kami makan malam. "Iya Kak, besok pagi saja kami pulang," jawab gua pendek. Tapi rencana tinggal rencana. Beberapa saat selepas jam 9, Kiki bangun dari tidurnya. Dia lalu bersikeras untuk meminta pulang. "Pokoknya Kiki mau pulang Om, mau sama Mama saja." Begitu dia bilang. "Iya, kita pulang. Tapi kamu makan dulu ya." Gua bilang begitu. Setelahnya Kiki lahap memakan makanan yang ada di meja makan. "Serius kamu mau jalan ke Bergen malam-malam gini, Bri?" tanya Kak Iwan. "Iya Kak, Kiki maksa pulang tuh. Lagi pula deket ini, 2 jam juga sampai," jawab gua. Begitulah, hampir jam 10 malam, akhirnya gua dan Kiki meninggalkan rumah Kak Iwan menuju wilayah kecil yang bernama Bergen. Dan ternyata, ketika masih belum terlalu jauh berjalan, hujan turun cukup deras. Cukup menambah suasana menjadi agak seram.
Jarak dari rumah Kak Iwan menuju Bergen ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 2 jam perjalanan. Tapi wilayahnya masih tergolong sepi. Beberapa bagian sangat sepi malah. Pemandangan kanan kiri hanya perkebunan karet dengan pohon yang berdiri cukup rapat satu sama lain. Pada waktu itu, di siang hari wilayah ini masih sangat sepi di beberapa bagian. Walaupun jalanan sudah lebar dan bagus, tapi tetap saja sepi. Apalagi malam hari, nyaris gelap total tanpa penerangan jalan sama sekali. Tapi apa mau dikata, gue harus menuju rumah Kiki malam itu juga. Menembus gelapnya malam di bawah guyuran hujan. Sekali lagi Kiki melirik ke belakang. Wajahnya kikuk penuh keheranan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini tanpa senyum di wajah. Datar saja. Ada apa, Ki? Tanya gua penasaran. Tidak, Om. Jawabnya pendek. Setelah itu dia langsung menghadap ke depan, melihat ke jalan. Kami sudah memasuki wilayah perkebunan karet. Penerangan sangat minim, nyaris gelap total. Ditambah hujan yang turun semakin deras. Untungnya, kira-kira setengah jam lagi kami akan sampai. Tapi, ada yang aneh dengan Kiki. Setengah perjalanan pertama dia begitu ceria. Kami berbincang seru tentang apa saja. Sampai akhirnya, ketika mulai melintas di jalan sepi dan gelap, Kiki mulai diam. Awalnya gue pikir dia sudah kembali mengantuk, tapi ternyata bukan. Sepertinya ada yang menarik perhatian dia di kursi belakang. Gue perhatikan, beberapa kali Kiki menoleh perlahan ke belakang. Malah terkadang seperti sedang coba mengintip dari tempat duduknya. Benar-benar ada yang menarik perhatiannya. Setelah itu, dia kembali menghadap depan, tanpa senyum. Wajahnya datar seperti bingung bercampur takut. Sekali lagi ingin memastikan, gua bertanya sekali lagi. Ada apa sih, Ki? Kamu kenapa? Kiki masih diam. Sementara di luar sana, suasananya semakin gelap di bawah guyuran hujan. Semakin sepi, semakin seram, menambah cekam. Sepertinya benar, ada sesuatu di kursi belakang yang menarik perhatian Kiki. Perhitungan gua, sekitar 15 menit lagi kami akan sampai tujuan. Bukan perjalanan yang lama. Seharusnya hanya sebentar kan? Tapi kenyataannya, 15 menit itu menjadi waktu yang sangat lama buat kami. Ketika Kiki akhirnya mulai mau berbicara. Om, Bapak sudah meninggal kan ya? Bapak tadi siang sudah dikubur kan ya? Tanya Kiki dengan suara pelan, nyaris tidak terdengar. Iya Ki, Bapak sudah meninggal. Kan tadi kita lihat penguburannya. Jawab gua sambil memaksa diri untuk tetap tenang. Karena gua tahu akan kemana arah pembicaraan Kiki menuju. Kenapa memangnya Ki? Kok nanyanya begitu? Kiki mendekatkan tubuhnya, mendekat ke gua. Lalu dia berkata sambil berbisik, "Ada Bapak, Om. Dia duduk di kursi belakang." Seketika itu juga bulu kuduk gua berdiri, merinding. Terhenyak, gua mendengar bisikan Kiki. Gua tidak menjawab apa-apa, karena beberapa saat kemudian, dari kejauhan muncul kendaraan mendekat. Sinar lampunya semakin lama semakin terang, sampai akhirnya kami berpapasan.
Ketika berpapasan inilah, sekelebat cahaya lampu mobil itu menerangi mobil kami. Saat itulah akhirnya gue dapat melihat sekilas melalui kaca spion. Melihat situasi di kursi belakang. Benar kata Kiki, ada almarhum Kak Herman sedang duduk di kursi belakang. Sungguh, itu adalah salah satu pengalaman gua yang sangat mengerikan.